bacanya masih kok itu kok dinaikkan. Misalnya saya naikkan, Bunda Lesti naikkan, itu namanya memberi hadiah ke anak, tapi nanti akan menyiksa anak. Paham? Paham ya? Kenapa menyiksa? Karena sulit dinaikkan, akhirnya tambah sulit, kesulitannya numpuk, akhirnya anaknya malas ngaji, dirasa berat. Itu namanya kita kasih hadiah tapi menyiksa anak. Maka proses belajarnya adalah ada namanya peraga. Peraga ini untuk ngajari. Gitu. Nah, mungkin kondisi begini ini banyak karena takut berkerumun, akhirnya guru-guru peraganya nggak berani banyak, sebentar datang baca terus pulang. Tapi ketika sudah belajar normal, peraga ini wajib, karena peraga ini adalah untuk ngajari. Buku itu untuk ngetes, untuk tes bukunya. Kan anak beda-beda halamannya. Ada yang 1, ada yang 5, ada yang 10. Tetapi itu diajari semua dengan baca peraga. Peraga ini untuk ngajari. Maka kalau anaknya datangnya terlambat, jarang ngaji, dia akan ketinggalan karena nggak ikut baca peraga. Paham? Sampai sini ya. Ada yang ditanyakan? Kita lanjutkan. Lanjutkan aja ya. Berantas bacaan-bacaan huruf yang tidak jelas. Kalau bahasa Jawanya di tempat saya itu bacanya gremeng-gremeng. Tahu Bu? Ada yang dari Jawa? Nah, bacanya gremeng-gremeng kayak gini. Ya sih memang lagi negara nomor 1 lagi. Nah itu loh. Paham ya? Nah itu bacanya gremeng-gremeng. Nah itu nggak boleh. Di qiraati itu baca ya harus jelas. A, yo a, la, na, bukan saya kalau punya murid itu tak buka mulutnya, itu masih ya Allah, ini habis makan apa ya? Susah banget. Ya Allah ya. Ngajarin anak itu nggak mudah bro, tak jamin. Apalagi ngajar anak sendiri. Ngajarin anak itu tidak mudah. Susah lagi ngajar anak sendiri. Jilid 1 itu isinya fathah semua. Jilid 2 sudah mulai diterangkan kasroh. Sama, bacanya juga sama. Doroba, dorobi, sama. Harus fasadi, hamani, yasali, katabi, faroki, jamaah. Tidak mikir. Maka guru-guru kenapa bacanya dengan peraga, ngajarinya dengan peraga, supaya tidak dituntun. Tidak boleh tuntun. Tidak boleh dituntun. Dituntun itu gini. Gurunya baca katabi, muridnya katabi, faroki, muridnya faroki. Itu sampai lulus, sampai khatam Quran tak jamin gak akan bisa. Nah, karena dituntun. Maka banyak saya lihat anak di pengajian di masjid nentang-nentang Quran, suruh baca Quran, tidak bisa karena dituntun. Paham ya? Jadi kalau naik halaman ya memang naik bisa, bukan dituntun. Itu nggak boleh tuntun. Karena sudah diajari dengan peraga. Jadi misalnya baca ini, misalnya peraga ini kan dibaca terus, tiap hari dibaca. Jadi di qiraati itu bisa karena biasa. Karena biasa, tiap hari dibaca terus. Yang lama-lama sulit pun lama-lama ya akan tembus juga. Gitu ya. Karena tiap hari dibaca. Maka nggak ada ceritanya ngaji itu sulit juga kan? Ya. Ngaji itu pasti pelajarannya langsung ngaji pasti bisa. Nggak ada cerita ngaji nggak bisa. Bisa semua. Saya punya murid banyak lah itu. Misalnya ini, jelas ya. Bako, sholata. Sudah sampai panjang pendek. Jilid 2 ini sudah sampai panjang pendek. Coba ibu baca bareng. 1, 2, 3. Lanjut. 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 Oke, cukup. Untuk mengenalkan panjang pendek itu tidak mudah. Tidak mudah. Jadi misalnya nanti syarat untuk naik jilid 2
Dia harus. Hah? Salahnya di mana? Apa? Linya? Linya ini panjang apa pendek? Panjang. Yang sini lagi coba. Wa mulimun. Salahnya di mana? Benar semua? Hah? Coba ini yang ini. Masalah Isa. Salah di? Lanya. Ya. Lanya kepanjangan. Memang nggak panjang. Ya. Gua harus rapi panjang pendeknya. Jelek Bu kalau pendek dibaca panjang. Jelek. Ibu lipstikan sampai sini. Gimana? Mau kondangan lipstik sampai sini. Gimana Bu? Pati suami pupuk itu. Itu apa? Coba baca. Coba ya. Itu. Jelek. Gua nggak panjang kok dibaca panjang. Kalau apa-apa itu kalau nggak pas itu ya jelek. Nggak pas. Nah, ini syarat untuk naik jilid 2. Panjang pendeknya harus teliti. Nah, qiraati itu ada 6 jilid. Belum demung-demung. Di jilid 3 itu menerangkan tentang tawalud, nggak boleh. Misalnya baca walhamdulillah, baca walham, nah itu nggak boleh. Ya. Jilid 3. Jilid 4 baru menerangkan ikhfa, demung. Ada ida syafawi, ada ifa syafawi, ada hunna. Di jilid 5 diterangkan itu bihuna tentang kol-kolak, gitu. Syarat untuk naik ya harus menguasai materi yang ada di situ. Jilid 5 materinya tentang kol-kola misalnya, ya harus paham kol-kola. La uqsimu bihadzal balad, harus paham. Wa anta hillum bihadzal balad, harus paham. Kalau nggak bisa ya nggak naik. Diperbaiki dulu kol-kolanya, diperbaiki dulu wakofnya. Wakof di jilid 5. Di jilid 6 baru menerangkan tentang idhar. Hanya di jilid 6. Setelah itu, setelah Quran lancar, baru masuk kelas huruf. Huruf nggak tahu? Nggak tahu. Misalnya tulisannya majruha dibaca majriha, gitu loh misalnya. Kayak latak manna tulisannya dibaca latak manna, nah itu namanya huruf isma. Ada namanya sakta. Di Al-Quran itu banyak. Dan itu harus dipelajari. Hafal ayat suratnya juz berapa itu harus hafal. Misalnya latak manna, bacaan ismam ialah mencucu di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhammah, terdapat di surat 12 Yusuf ayat 11 juz 12. Nah itu harus hafal, anak harus hafal. Itu namanya boleh. Itu kalau nggak digurukan ya nggak bisa. Maka belajar Al-Quran itu harus namanya musyafaah, harus tatapan lisan dengan guru, nggak bisa otodidak, nggak bisa. Setelah boleh baru nanti masuk kelas tajwid. Harus bisa mulai dari Fatihah sampai An-Nas. Itu harus bisa mulai. Teori maupun prakteknya itu harus tahu. Tajwid itu dipelajari terakhir. Bukan pertama langsung diajari teorinya, bukan. Tajwid itu terakhir. Apa yang dinamakan Eva ialah setiap unsur dan tadi bertemu huruf 15. Tatajim, tatajai, sin, sodo, todo, fakoh, kamu salah satu huruf yang bau ibnun. Saya hafal karena ngajar. Kalau ngajar jangan tahu. Nah itu. Setelah tajwid, baru nanti dipersiapkan untuk mengikuti ujian tingkat Jakarta Selatan. Kalau Jakarta Selatan lulus, baru mengikuti tingkat Jabodetabek. Syarat untuk mengikuti ujian, 1, minimal harus sudah khotam 3 kali. Itu ya. Jadi ujiannya itu nanti fasoha, tartil, ghorib, tajwid, surat Asyam sampai Anas, doa harian, praktek sholat, praktek wudhu. Ada 8 materi ujian. 1 materi gagal, semuanya gagal. Mulang lagi tahun depan. Paham Bu? Maksudnya, ya. Ini supaya dari awal ini ibu-ibu paham. Supaya di TPG ini nanti enak ngajarnya, belajarnya enak. Jadi kalau kita itu punya murid ngaji nggak pusing. Gitu. Kalau tidak mengikuti aturan. Karena apa? Karena lembaga ini ada target. Guru itu punya target. Gurunya lari, muridnya nggak bisa diajak lari. Murid itu tergantung orang tua. Nah, ya, anak itu tinggal ikuti orang tuanya saja. Kecuali kalau sudah SMP, SMA agak sulit. Agak sulit, tapi becot dulu. Agak sulit. Tapi kalau masih anak-anak itu gampang, tergantung orang tua. Anak kok datangnya terlambat, bukan salah anaknya, salah orang tuanya. Saya gitu di sekolah, di lembaga. Anak kok sering terlambat, bukan anak yang tak tegur, orang tuanya tak panggil.
Itu. Anak pasti mengikuti orang tua. Paham? Paham ya? Nah, jadi ini kan ikhtiar kita demi anak-anak ini supaya pendidikan baca Al-Qur'annya ini benar. Qiraati itu tujuannya bukan ngajari cepat. Kalau nanti kok tiba-tiba cepat, ya itu dari sana. Tujuan qiraati itu ngajari Al-Qur'an bacaannya benar. Paham ya? Bacaannya benar. Beda. Baca Quran sama nyanyi. Nyanyi kalau tuh ada 6, ya gak apa-apa. Bukan 6, 5. Ya terus aku. Ya, nyanyi kok. Gitu. Tapi kalau Al-Qur'an ini, kalau ngajarin salah yang tanggung jawab siapa? Gurunya kasihan banget. Guru mulut disalahin. Salah, ada salah. Gurunya siapa sih kalau salah? Gurunya terus yang salah, ya Allah. Sekarang ini gak ada. Tanggung jawabnya berat. Ngajar Quran ini tanggung jawabnya berat. Itu. Karena apa? Karena baca Quran ini akan dibawa sampai tua. Coba bayangkan. Guru ngajari anak misalnya kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kira-kira muridnya gimana? Gitu semua apa enggak? Hah? Shadaqallahul azim. Gitu semua enggak? Iya. Jadi murid itu tergantung gurunya. Itu. A'udzu dibaca a'udzu itu kalau ujian enggak lulus. Ya, baru dites. Udah baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung silang. Ngulang lagi tahun depan. Dikoreksi. Makhraj tanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Silang. Ya. Dapat murid sesuai dengan apa ya? Kekuatan kita ngajar. Kekuatan kita ngajar. Kekuatan kita ngajarnya 30 murid, ya memang Allah itu kadang ya memang ngasih muridnya segitu, memang kekuatannya di situ. Kalau dikasih murid lebih nggak kuat, karena terlalu banyak. Ada aturannya. Satu guru itu megang 15 murid. Gitu. Kalau ternyata banyak, ada berapa gurunya terbatas, dia pakai shift. Gitu. Karena kelasnya itu berdasarkan kelas jilid. Nah, jadi misalnya anak jilid 1, ya kumpul anak jilid 1 peraganya. Naik ke kelas 2, anak jilid 2. Naik ke kelas 3, anak jilid 3. Bukan campur-campur. Ya. Nah, maka nanti misalnya anak awalnya jam 3 pindah ke jam 4, ya karena di situ ada namanya shift di sini. Karena gurunya terbatas. Karena nyari guru ini nggak mudah. Di Mampang ini saya jamin sulit nyari guru ini. Nggak ada. Baru berapa? Sulit. Maka supaya tertib itu harus tertib dari awal ini dibenahi yang rapi. Udah mulai kan? Ngajinya udah ya? Udah mulai ya? Ada berapa anak? Pahami di qiraati itu tidak boleh ada lembaga gratis. Itu Bu. Saya di sini nggak tahu. Ya. Tidak boleh. Saya punya binaan TPQ di samping Pak Anies Baswedan di Lebak Bulus 2, samping rumahnya Pak Anies pas binaan TPQ saya, namanya Darul Mutmainnah. Saya bilang, Bu, meskipun Bu kaya, kontrakannya banyak. Kontrakannya banyak, disewa ruko-ruko, disewa itu, tapi untuk ngaji jangan sampai gratis. Tidak boleh. Karena apa? Karena ini menjadi bagian keseriusan dari orang tua, dan di qiraat itu aturannya nggak boleh gratis. Kalau gratis biasanya kurang berhasil. Di tempat saya ini saya cerita, awalnya saya nggak pakai SPP, terus infak aja sih infaknya. Ternyata yang ngaji itu Bu,
ngaji enggak, ya itu yang saya cerita tadi ya, ngaji enggak. Akhirnya ibu-ibu wali murid, Pak Agus, jangan itu Pak, jadi kita bingung Pak kalau infak bulan, bikin SPP. Akhirnya wali murid saya kumpulkan semua, kesepakatan SPP. SPP pada waktu awal itu 50. Nah, tapi banyak yang lebih dari itu. Ada yang 100, ada yang 200 ngasih SPP itu, ada yang 200. Bahkan sebulan itu ada yang ngasih 1 juta SPP. Sebulan. Dan cepat lulus anaknya. Dan anaknya sayang kalau cepat lulus itu ya. Itu cobaannya guru ngaji itu. Cepat alhamdulillah itu. 6 bulan dia masuk Al-Quran, lulus. Anaknya lulus. Nah, nanti saja. Nah, sampai kemudian sekarang itu SPP 100. Dan datang minimal SPP 100. Dan itu bukannya anak tambah malas ngaji, tambah rajin ngaji. Dan tambah tertib. Nggak tahu kalau di belakang orang tua ini udah banyak orang mahal-mahal, ayo ngaji. Dia nggak tahu ya, saya nggak tahu ya. Itu. Tapi itu saya jalan. Kalau anak saya belajar maupun di sekolah karate, taekwondo itu, kalau anak ini ngasih berapa, mas saya sudah niati, saya akan kasih lebih dibandingkan yang lain. Itu saya minumnya, anak saya juga sama. Nah itu kebaikan. Dan yang bayarnya rajin itu minta survei, tidak itu tempat saya, tapi teman-teman saya itu ngajinya lancar-lancar. Yang macet-macet itu ngajinya susah. Padahal gurunya nggak tahu ini bayar macet, ini bayarannya ya nggak tahu, nggak urusan itu. Pokoknya saya kalau ngajar itu, mbok ini anaknya pejabat, anaknya orang tuanya pedagang, orang tuanya apa, sama posisinya sama. Ya itu mungkin sama orang tua juga ya, ada hubungannya di situ. Ini curhat sesama orang tua ya. Ini curhat sesama orang tua. Maka jangan eman kalau untuk belajar. Unit ini suruh pilih satu-satu, mau pakai irati atau pakai yang lain. Nggak enak, nggak jadi. Karena nggak satu visi, nggak ketemu, nggak jadi. Di sini kita ajari tegas, misalnya. Tegas itu kemudian dianggap galak gitu. Dianggap galak akhirnya. Contoh misalnya kan tadi Bu, ya, misalnya nasi ababa kan, misalnya jilid 1 ya sama sih misalnya. Nasi ababanya kan 2, 3 katabi kan gitu. 2, 3 karoki. Misalnya 2, 3 katabi. 2, 3 misalnya gitu. Jadi ketegasan belajar itu kemudian dianggap galak. Maka apa? Kalau mendua, akhirnya anak milih yang mudah. Nggak mau ngaji di sana dimarahin terus, di sana ulang terus gitu ya. Padahal bukan marah, itu bagian dari ketegasan. Kita santun tapi tetap tegas. Harus tegas, ke anak harus tegas. Santun tapi harus tegas. Ibu bilang A, ayah harus bilang A. Sama. Ibu B, ayah harus B. Ibu gini, ayah gini. Anaknya jadinya. Ya kan? Sama. Anak ditegesi ibunya, lari ke neneknya. Di neneknya dilus-lus. Ini anak jadinya nggak karuan ini. Sama. Manja. Ini anak jadinya nggak karuan. Ya harus sama. Ibu gini, nenek gini, ayah harus sama. Itu. Paham kan? Itu. Ngaji juga begitu. Wah, nggak ketemu Bu, repot. Kalau ngaji di 2 tempat ini nanti repot. Sama. Banyak kasus itu. Di lembaga saya banyak kasus. Gara-gara orang tua nggak paham. Di sekolah kan sudah pakai qiraat ini. Sore ngajiin lagi di masjid atau di TPG yang lain. Akhirnya sulit, anak ketinggalan dengan teman-temannya. Misalnya kan, di jilid 4 anak baca qala amma qalilil la yusbihun nanadimina. Sore ngaji lagi, pakai lain. Pagi itu ngaji, ke sekolah dites lagi bacanya qala amma qalilil la yusbihun nanadimina. Ya Allah, lagi lah qala amma qalilil la yusbihun nanadimina. Gitu. Bukan
bukan berarti yang lain itu ngajarnya kurang bagus, bukan. Di qiraat itu nggak menyalahkan guru, metode yang lain itu tidak. Mungkin dapat dari gurunya begitu, kita tidak bisa sampai. Tapi karena ini anak jadi di sini diajari gini, di sini diajari gini, jadi bingung. Anak akhirnya milih yang merusak paling gampang begitu. Oh di sana di sini dibaca gini udah naik bu, saya bu, udah lulus, di sini belum. Gitu loh. Nah, itu nanti yang bikin sulit, terhambat. Akhirnya akan ketinggalan dengan teman-temannya. Temannya sudah naik, dia belum. Dia gara-gara itu. Hanya pembelajaran qiraat. Di sholat pun bacaan sholat semuanya harus mengikuti kaidah bacaan tajwid. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nanti kalau ujian juga begitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, panjang sih. Kalau masuk doa semuanya harus mengikuti kaidah tajwid semuanya. Itu nanti ujian gitu. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Gitu kan. Enggak bisa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Semua. Jadi dari bacaan sholat, bacaan doa harian, bacaan surat yang dia baca, semuanya harus mengikuti kaidah tajwid semuanya. Paham? Ya terserah, harus pilih salah satu. Harus pilih salah satu. Biar ngajarnya gampang. Terus berat. Kalau ini ngaji di sini, terus ngaji lagi berat. Perasaan anaknya biar perasaan orang tua, biar anakku cepat bisa, tak ngajiin banyak gitu maksudnya kan? Itu perasaannya itu perasaannya. Maka niatnya ngaji itu harus dirubah. Kalau mau ngajikan anak itu jangan niatnya daripada anak saya main, daripada anak saya mainan HP terus bu biar ngaji. Lu ngaji kok daripada mainan kalau sore. Niatnya harus sungguh-sungguh, ya Allah niatkan anakku. Maka apa? Ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Nah itu maksudnya. Daripada banyak yang gara-gara salah niat anaknya jadi sulit. Apa-apa itu kan harus niatnya benar. Niatnya benar. Nah, dipahami. Ini hukum dari awal. Jadi nanti kalau ada yang ngajikan ke sini daftar, itu kan sudah tahu info dari yang lain. Jadi sudah biasanya kan nanya-nanya, ngaji di mana, ngaji di sana. Jadi kita anak ngaji ke sini itu ya karena di sana ngajinya bagus, di sana ngajinya anakku ngajinya bener bacaannya, ya karena itu. Bukan ngaji di sana lo gratis. Ya. Bukan di situ, bukan. Buktinya TPK sampingku itu gratis, SPP-nya apa 25, anaknya lari ke tempatku semua itu. Sampai bingung, saya sampai gak enak sama orang-orang.